di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku ternasbah kau Allahku. Ku ternasbah kau Allahku. Ku ternasbah kau Allahku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, kami percaya semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengar setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, ketika benih firman Tuhan itu ditabur, itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dan banyak orang boleh menikmati buah dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, hari ini waktunya Tuhan berbicara bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Ya, saya senang sekali kalau boleh ada di sini untuk bersama-sama kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini kok saya grogi banget gitu ya. Saudara, sebelum saya mulai, saya mau sharing sedikit. Akhir-akhir ini tuh saya banyak dengar, kita sering lihat di sosial media yang gampang banget kita akses ya. Ada satu quotes, dibilang lebih baik lebih baik di bar memikirkan Tuhan dibanding di tempat ibadah namun memikirkan hal yang lain. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa banyak orang mengira kebenaran firman Tuhan itu yang manis buat didengar aja, teman-teman. Yang manis apa yang kita suka aja, bukan apa yang kita nggak suka. Banyak orang beranggapan kebenaran firman Tuhan itu apa yang kita suka, bukan apa yang kita tidak suka. Kok mukanya kayak kurang-kurang yakin gitu ya. Saya ulangi teman-teman ya. Kebanyakan orang hari-hari ini mengira bahwa kebenaran firman itu apa yang mereka suka, bukan apa yang mereka nggak suka. Kurang yakin. Kita buka ayatnya teman-teman di Matius 6. Di Matius 6 ayatnya yang ke-33 ya. Coba. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan berarti banyak yang nggak benar teman-teman. Di sini bilang dan kebenarannya. Kita kenapa nggak disuruh cari kerajaan Allahnya aja? Kenapa harus kebenarannya? Nah, kayak tadi saya bilang, makanya banyak orang sekarang mengira kalau kita dengar firman Tuhan, kita datang ke gereja, firman Tuhan itu mengajar dan menegur. Banyak orang ini anak-anak Gen Z ya zaman sekarang nih, nggak suka ditegur teman-teman. Makanya saya suka lihat banyak anak-anak muda zaman sekarang merepost lebih baik memikirkan Tuhan di bar. Waduh, lagi geleng-geleng mikirin Tuhan, bingung saya gimana caranya. Nah, tapi itu bukan yang saya mau khotbahkan teman-teman. Tema saya hari ini ketika kita menjadi orang benar. Yang saya sadari hari-hari ini teman-teman, buat kita belajar jadi orang benar itu gak gampang. Bahkan ketika kita memutuskan untuk kita mau jadi orang benar itu gak gampang. Susah. Ada satu kali waktu pertobatan papa saya ingat waktu pertobatan papa saya pertama kali,
Dulu kami ini anak-anaknya sering dipukulin. Papa saya tuh kalau marahin anak, waduh luar biasa. Udah kata-kata mengutuk, tolol, bego, kebun binatang, keluar zaman dulu. Tapi ketika papa saya ikut pria sejati, dia pulang, kan waktu itu pria sejati saya lupa ngecampnya berapa hari gitu ya. Nah ketika pulang, dikumpulin nih semua. Dulu belum ada adik saya yang kecil, belum ada. Nah baru saya, cici saya 2, sama mama saya sama papa saya. Dikumpulin berlima di ruang tamu, kita melingkar. Papa saya minta maaf sama mama saya, sama cici, sampai sujud teman. Dia sadar bahwa kesalahannya mendidik anak untuk menjadi kepala rumah tangga. Mungkin dia mencukupi kebutuhannya, iya. Tapi dia tidak menjadi seorang ayah yang mendidik dengan baik lah gitu, dengan kekerasan dia didik kita. Nah, tapi saya bersyukur dengan hari itu pertobatan papa saya berubah dari sejak itu. Papa saya berubah drastis. Walaupun kadang-kadang masih suka marah, cuman kata-kata yang mengutuk itu udah nggak keluar lagi. Nah sampai akhirnya waktu urusan papa saya itu ada di pertanahan. Waktu itu kita lagi bener-bener, papa saya baru tutup toko material. Bener-bener baru tutup toko material, kita belum nggak lagi kesusahan pada waktu itu. Bener-bener lagi kesusahan. Nah satu waktu ini papa saya panggil. Dan saya, Ber, sini. Kenapa Pi? Nih, papi punya cek. Punya kertas lembar cek. Cek kosong. Papa saya bilang, ini kan kamu tahu nih, kita nggak ada duit. Sekolah kamu udah berapa bulan belum dibayar, kata papi. 5 bulan, waktu itu, 5 bulan. Kalau saya nggak malu, nggak bayaran. Dulu kan kalau kita nggak bayaran di sekolah, ujian di ruang guru gitu ya. Saya dulu sampai 6 bulan teman-teman, nggak bayaran sekolah. Akhirnya papi saya bilang, ini kalau papi tulis sekarang, berapa hari lagi juga cair duitnya. 100 juta, 150 juta. Wih, banyak duit dong Pi, kata saya gitu. Iya, kalau mau ada duit mah bisa. Cuman ini, dia ajarin saya satu hal. Ketika dia dipercaya, dia mulai dipercaya, padahal dalam kondisi yang sangat-sangat, waktu itu benar-benar kurang sekali kita di keluarga itu berlima. Satu waktu kalau kamu dipercayakan orang, barang orang, duit orang, jangan mudah disembarangin. Sampai hari ini saya belajar. Makanya ketika waktu bahkan sama, ya sekarang udah jadi orang tua sama mertua saya pakai mobil saya nggak mau, karena saya nggak gampang pakai barang orang gitu. Karena dari didikan orang tua saya dulu. Nah saya belajar kalau aja dulu kalau papi saya bertobatnya nggak sungguh-sungguh, itu saya ingat waktu selang 3 bulan apa 4 bulan setelah dia selesai ikut pria sejati. Mungkin kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, mungkin dia bisa tulis buat kebutuhan keluarganya. Dia bisa ambil uang dari orang yang percaya sama dia. Nah teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Di 2 Samuel 11. Di 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampai yang keempat teman-teman bisa bantu saya baca bersama-sama 3, 2.
Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Amin. Nah, saudara, kalau kita baca perikop ini tentang waktu Daud jatuh dalam dosa. Dia menghamili istri dari prajuritnya dia. Nah, saking dia paniknya, dia mau bunuh itu prajuritnya. Tapi sebelum dia bunuh, dia suruh balik dulu ke rumahnya, suruh tidur sama istrinya. Tapi karena pengabdian prajuritnya itu, dia nggak mau. Ngapain raja kalau saya tidur, sedangkan yang lain berperang. Dia nggak mau. Daud berpikir, dimabukin, suruh ketika dia mabuk dia pulang, dia tidur sama istrinya, jadi dia bisa mengira itu anaknya dia. Tapi si Uria ini nggak mau, tetap dia itu dalam keadaan mabuknya, dia ada di depan gerbang ya tempat mau berperang gitulah. Dia nggak kehabisan akal. Dia suruh Uria itu taruh di paling depan supaya dia mati. Dan akhirnya dia berbaik diri, dia ambil istrinya. Nah, satu kali dia ditegur sama Nabi Nathan, yang derajatnya beda jauh. Beda nih, Raja Daud sama Nabi Nathan beda jauh. Nabi kecil. Tapi Daud sadar, dia sadar. Dia bilang, saya berdosa. Akhirnya Daud tersungkur, mukanya sampai ke tanah. Apa yang mau saya sampaikan dalam perikop ini, teman-teman? Seringkali ketika kita mau mencoba hidup benar, selalu ada godaan. Godaan itu nggak pernah bisa kita tolak dalam hidup kita. Godaan itu selalu datang. Kapan aja. Bahkan ketika kita memutuskan buat hidup benar, godaan itu datang. Kita nggak bisa nolak. Nah, tapi saya belajar dari kehidupan papa saya dulu. Gimana caranya kita lepas dari godaan? Gimana caranya kita lepas, nggak terikat sama godaan. Dan kita nggak terjatuh di dalam godaan. Mungkin kalau saya dulu, saya yang terima cek kosong itu, saya udah tulis buat kebutuhan saya. Tapi ketika Bapak saya ngajarin, gimana cara kita lepas dari godaan itu. Satu-satunya jalan, jangan kompromi dengan dosa. Dosa akan membawa kita ke dalam maut. Upah dosa adalah maut. Terus yang kedua kita buka lagi ayatnya di Yosua 1. Kita buka Alkitab kita Yosua 1 ayat yang 9. Waktu dalam pertobatan saya juga dulu, di dalam lingkungan, saya sebenarnya takut buat jadi berbeda sama teman-teman saya. Saya takut buat enggak minum, saya takut enggak ngerokok, karena saya takut jadi aneh gitu. Di tempat teman-teman saya yang sangat luar biasa. Saya takut awalnya. Tapi saya belajar karena firman Tuhan bilang kita selalu disertai Tuhan. Sekalipun teman-teman saya jauhin saya, tapi saya percaya Tuhan selalu sertain saya. Ya, kita buka Alkitab kita di Yosua 1 ayat yang 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sekalipun saya ada di dalam lingkungan yang gak baik, saya gak apa-apa berbeda. Ketika saya
saya berubah dari hidup saya yang lama, saya nggak jauhin teman-teman saya. Malah saya terpanggil untuk sama-sama kita berubah. Sampai satu kali saya suka bikin komsel sama teman-teman saya di rumah. Sampai teman saya bilang, gue nggak mau kalau Barry yang ngomong. Gue udah tahu brengseknya dia. Gue udah tahu nih, gue nggak mau dia yang ngomong. Sampai sebegitunya. Nah tapi di Roma 8 ayat 31. Teman-teman buka Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah aku percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, di dalam keluarga, di dalam pertemanan, kita bisa jadi teladan, teman-teman. Tuhan selalu sertai kita ketika kita mau mencoba untuk hidup jadi orang benar, teman-teman. Ketika kita juga menjadi orang benar, kita bisa dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaannya. Mungkin teman-teman, ya tapi gue sekarang hidupnya belum benar. Gue sekarang masih hidup dalam dosa. Gue masih bodoh, gue belum bisa apa-apa. Gimana Tuhan mau pakai? Kita buka lagi ayatnya di Matius 21. Di Matius 21 ayatnya yang kedua. Dan sampai yang kelima. Teman-teman, saudara semua bisa bantu saya juga baca 3:2. Ayat yang ketiga. Ayat yang kelima. Lihat. Dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai. Nah, dari ayat ini teman-teman kita belajar keledai aja bodoh, lemah. Tuhan bisa pakai. Ketika keledai itu yang orang pandang enggak seperti kuda, yang enggak seperti harimau. Kenapa Tuhan enggak pakai harimau? Naik di atas harimau keren, bos. Ya kalau kita naik di atas Ninja 250, cowok keren kan? Kalau kita bawa mobil sport keren. Tapi kenapa Tuhan memilih keledai? Kenapa kok Tuhan enggak pakai singa aja, raja hutan men? Keren, kuda yang larinya cepat. Tapi Tuhan pakai keledai yang lambat, bodoh. Jatuh di lubang yang sama lagi, seperti kita. Tapi teman-teman, ketika di ayat yang kelima bilang, ketika Tuhan mengendarai keledai, siapa yang naik di keledai itu? Tuhan. Ketika kita yang bodoh, kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang berdosa, ketika Tuhan pakai, itu bisa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Saya yang berdosa, teman-teman, kita semua. Kita yang hidup yang benar-benar gak layak, tapi Tuhan bisa pakai kita semua. Untuk alat kemuliaannya dia. Mungkin gak gampang untuk kita jadi hidup benar. Untuk kita mau dipakai sama Tuhan gak gampang. Tapi ingat, Tuhan selalu sertai. Ketika Tuhan sertai, Tuhan mau pakai kita. Dan yang terakhir, Mazmur 55 ayat 22. Saya bacakan buat kita semua, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang perkataannya lebih lembut dari minyak. Bukan. Mazmur 55, tunggu sebentar, salah saya nih. Yeremia 17 ayat 5, salah, sorry. Yeremia jauh ya. Nah, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan.
Nah saudara, ketika kita juga mau hidup benar, di dalam kehidupan kita, ketika kita mau komit buat hidup benar, di dalam kehidupan kita itu mengandung janji. Kalau misalkan ada seorang kaya, orang yang punya segalanya, dia janji sama kita. Nggak usah orang punya segalanya, orang kaya. Orang yang kita kenal tuh dia bisa nolong kita. Ketika dia datang ke hadapan kita, dia janji sama kita. Udah tenang, segala keperluan, segala masalah kamu biar saya yang tangani. Udah kamu tenang. Kita seneng gak teman-teman? Seneng. Misalkan nih, teman-teman dijanjiin, besok kamu saya kasih uang ya. 2 juta, seneng gak? Seneng. Nah tapi teman-teman, ini bukan manusia yang janji. Ini Tuhan sendiri yang janji sama kita. Tuhan yang lebih punya segala-galanya dibanding seorang kaya yang cuma bisa ngasih kita uang 2 juta. Tuhan yang bisa janji, tersangat banyak buktinya janji Tuhan. Dia mengikatkan dirinya dengan apa yang dia bicarakan di firman Tuhan. Dia nggak akan mendustai apa yang dia bicarakan. Ketika dia janji menyertai kita, dia akan menyertai kita. Ketika dia janji akan menolong kita, dia janji akan menolong kita. Tetapi dia bilang kalau kita terkutuklah, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan datangnya kecewa. Ya kiranya dari teman-teman pemain musik, saya boleh undang maju ke depan. Kiranya dari firman Tuhan yang singkat ini teman-teman, ketika kita mau coba hidup benar, itu gak gampang. Banyak godaan, tapi kita selalu disertai Tuhan. Ingat kalau godaan itu datang, kita selalu minta penyertaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan jadi kuat kita untuk melewati segala sesuatu yang akan mendukakan hati Tuhan. Mari semua kita undang bangkit berdiri. Satu dalam doa, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan dari setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh mengubahkan hidup kami, bahkan kami percaya Tuhan kami mendapat berkat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.